Bertemunya Prabowo Subianto dengan sejumlah kader PDI Perjuangan seperti Budiman Sujatmiko dan juga Effendi Simbolon pada beberapa waktu sebelumnya membuka pertanyaan publik soal soliditas internal Partai Banteng dalam mendukung Ganjar Pranowo. Benarkah ini merupakan gerakan yang tunggal dan seberapa akan bisa mempengaruhi pada pemenangan Ganjar Pranowo nanti? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto, apa kabar? Selamat malam Mas Bram. Baik, ini langsung saja menarik begitu ya, ketika beberapa waktu yang lalu Effendi Simbolon, kemarin Mas Budiman Sujatmiko. Jadi kita bisa menafsirkan seperti apa? Kan rasanya kok tidak mungkin kalau kebetulan dalam waktu yang berdekatan gitu. Apakah ini tunggal atau jangan-jangan ada yang orkestrasi di belakangnya? Kita harus jeli melihat peristiwa-peristiwa dengan berbagai macam data yang ada di belakangnya sebagai track record ya. Saya pikir kalau Effendi Simbolon sulit untuk kita kemudian kategorikan sebagai sosok yang mengagetkan ketika melawan perintah partai. Kalau teman-teman misalnya melakukan proses browsing saja, Effendi Simbolon ini adalah kader PDI Perjuangan yang paling sering mengkritik Jokowi. Bahkan pernah bicara mengenai pemakzulan dari tahun 2015 sampai setahun lalu kalau saya tidak salah atau 2 tahun lalu begitu ya. Jadi menurut saya memang sudah ada indikasi Effendi Simbolon tidak menjadi bagian dari kader yang tegak lurus ke partai. Spekulasinya bisa macam-macam. Ada yang pernah mengatakan sudah 4 kali jadi anggota DPR, sementara ada aturan dari PDI Perjuangan 5 kali itu tidak boleh lebih lagi gitu ya. Artinya mungkin saja ada upaya kalau mau ada spekulasi mencari jalan keluar pindah ke partai lain sehingga kemudian bisa lebih lama lagi menjadi anggota DPR. We don't know. Tapi ada track record yang menurut saya tidak mengagetkan. Effendi Simbolon ini orang yang paling sering bahkan mengkritik Jokowi. Di sisi lain, Mas Budiman itu menurut saya memang yang lebih memiliki makna ya. Kenapa? Karena ya Budiman Sujatmiko tokoh yang disebut progresif dalam konteks PDI Perjuangan. Dia bukan tokoh yang dianggap hanya patuh begitu saja, kecenderungannya misalnya harusnya dianggap dia bersama Adian Apitupulu atau Mas Ganjar, tokoh-tokoh yang bisa dikatakan punya latar belakang sama sebagai aktivis, harusnya saling bahu-membahu gitu kan. Ya. Dan kalau kita lihat kemarin hadir di Kertanegara, ada template dan pola yang sama. Dari bagaimana cara membuat konvers, di blow up di media, sampai ada kehadiran Pak Hasim. Ini mirip sekali dengan kejadian Noel. Dari yang dulu GP Mania menjadi Prabowo Mania. Jadi misalnya, kalau ada kesamaan begitu artinya ini pola yang berulang kan? Ada yang kemudian set supaya agar terlihat sama begitu? Ya sudah pasti. Yang men-set ya hanya bisa tuan rumah dong. Tapi kan tidak mungkin undangan artinya. Kan ya, artinya dari kita tidak tahu, tetapi apapun itu, andai kata pun ini sebuah settingan dari Gerindra atau Pak Prabowo, ya sebuah keberhasilan mereka. Menarik hatinya Budiman, yang akhirnya harus berhadapan-hadapan dengan sebagian persepsi yang mengatakan dia berkhianat. Karena terlalu banyak track record dari Mas Budiman, jejak digital yang jelas memposisikan diri Pak Prabowo ini bukan sosok baik seperti yang dia bicarakan. Dan Anda salah satu yang men-tweet kemarin ya beberapa. Betul, karena saya hanya berbicara mengenai fakta-fakta dan ketika ada sebuah keputusan besar, apalagi Mas Budiman ini salah satu role model ya buat teman-teman aktivis, mungkin termasuk saya, yang menurut saya harus menjelaskan ketika ada sebuah perubahan besar. Dan ini bukan tentang berbicara mengenai sekedar Ganjar atau Prabowo, tidak. Ini ada berbicara mengenai pertanggungjawaban sejarah dari Mas Budiman mengenai bagaimana dia mempersepsikan sebuah kasus penculikan yang terjadi pada masa Orde Baru. Pun itu akhirnya digarisbawahi begitu ya pada saat konferensi kemarin. Nah, Mas Toto, ini menarik. Apakah kemudian kita bisa, publik tentunya, bisa memaknai ini hanya sebagai gerakan persorangan, individual, sporadis begitu, tapi apakah kemudian ini gambaran kecil dari apa yang terjadi di internal PDIP dan juga pendukung Ganjar? Kalau kita coba baca, kita kan tinggal membaca data berdasarkan cross tabulasi pemilih partai terhadap pilihan presidennya ya. Kalau kita lihat sebenarnya masalah di PDI Perjuangan bukan soliditas dalam pilihan terhadap Ganjar. Soliditas pilihan terhadap Ganjar sudah di angka di atas 80%. Sama dan berimbang dengan soliditas pemilih Gerindra ketika memilih Pak Prabowo. Problem dari Mas Ganjar itu adalah malah ketika kemudian seakan-akan ada persepsi dia eksklusif dimiliki oleh PDI Perjuangan. Disitulah kritik tentang petugas partai, kritik tentang eksklusivitas partai itu muncul. Sehingga kalau itu terjadi, bukan tidak mungkin terjadi penurunan dari pemilih PKB yang memilih Ganjar, pemilih Golkar yang memilih Ganjar, atau pemilih partai-partai lain. Jadi saya tidak melihat ini sebuah masalah besar, karena kalau lihat dari
angka-angkanya belum ada indikasi penurunan dari suara pemilih PDIP terhadap Ganjar, malah yang terjadi sebaliknya. PR-nya adalah bagaimana PDI Perjuangan mengubah sikap yang di sebagian kalangan dianggap angkuh untuk kemudian lebih membuka diri dan berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, apakah alasan itu juga kemudian akhirnya menjadi alasan, menjadi sebab kenapa kemudian kader-kader ini mencoba ke pihak lain begitu? Jangan-jangan sudah membaca itu juga di dalam. Saya pikir terlalu jauh ya kalau sekarang, tapi yang mungkin bisa dilihat adalah tetap sebuah otokritik. Misalnya, apakah kemudian kader-kader yang ada di PDI Perjuangan sudah sepenuhnya misalnya diberikan ruang yang besar untuk kemudian bisa mendapatkan harapan, entah dalam konteks menjadi pihak eksekutif ataupun di DPP ataupun kemudian di pihak legislatif. Itu kan yang biasanya menjadi potensi dari sedikit membangkangnya seorang kader begitu ya. Dan kalau kita lihat harus diakui Pak Prabowo dan Gerindra saat ini berusaha membuka seluas-luasnya, walaupun kemudian dilihat dari dua kacamata gitu ya. Ada yang melihat ini sebagai sebuah keluasan, ada juga yang melihat ini kok berlebihan seperti upaya menjilat Jokowi. Tapi apapun itu tangannya seperti sangat terbuka kemudian untuk menampung semua pihak. Pun dari PDIP terlepas kita akhirnya, tidak tahu ada transaksi atau tidak di belakangnya, tetapi dalam sebuah kampanye maknanya itu yang paling utama kan adalah memenangkan hati dan membangun jaringan seluas-luasnya. Dan itu yang menurut saya harus jadi otokritik buat teman-teman PDI Perjuangan. Yang suka atau tidak dianggap oleh sebagian kalangan cenderung lebih eksklusif, lebih tertutup, dan agak terasa terlalu selektif dalam membangun hubungan dengan pihak-pihak lain termasuk partai lain. Pun selektif dalam memilih siapa yang akan muncul di publik misalnya, atau ada yang di belakang barisan yang dekat dengan Ganjar misalkan. Iya, pada akhirnya kan harus disadari oleh PDI Perjuangan bahwa memenangkan pileg rumusnya berbeda dengan memenangkan pilpres. Memenangkan pileg cukup dengan bagaimana menjaga konsistensi sikap terhadap nilai-nilai yang mereka yakini, dan terbukti PDI Perjuangan menang dengan skenario seperti itu. Memenangkan pilpres itu adalah memenangkan 50% plus 1. Apakah PDI Perjuangan sudah memiliki angka itu? Tidak. Surveinya katakanlah 20-25%. Artinya kan satu, tugasnya betul membuat soliditas partainya terjaga, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemudian berhitung dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang kemudian dianggap bisa menambah suara, dan itu harus dimulai dengan keterbukaan sikap dan tidak kemudian menjadi eksklusif. Oke, baik. Kalau begitu pertanyaan begini, ketika publik juga menafsirkan bagaimana hari ini seorang Joko Widodo kader partai, tapi juga presiden masih belum secara tegak lurus begitu bersama Ganjar, masih terlihat kecondongan dengan Prabowo. Bagaimana kita tidak mengaitkan hal itu dengan kader-kader yang mencoba mendukung Prabowo itu tadi? Kalau Pak Jokowi adalah ketua umum PDI Perjuangan, baru itu masalah. Pak Jokowi adalah presiden. Harus kita ingat, presiden dalam sistem semi presidensial kita itu menjadi ketua koalisi loh. Dia ketua koalisinya Gerindra, PKB, PAN, P3, dan PDI Perjuangan. Tanda kutip. Artinya tidak masalah ketika berbeda dengan partainya. Bukan hanya tidak masalah. Kalau dia tidak menjaga hubungan baik dengan partai lain, yang akan kemudian menerima konsekuensinya adalah soliditas dalam koalisinya dan stabilitas politik pemerintahannya. Itu yang sedang dilakukan oleh beliau saat ini. Kenapa kemudian dengan semua partai, kecuali partai oposisi, termasuk yang dianggap berkhianat begitu ya, beliau coba menjaga gitu. Pun kemarin ketemu begitu ya? Betul, dengan beberapa ketua umum partai lain, Erlangga, Zulkifli Hasan, dan lain-lain. Problemnya kenapa kemudian arahnya kepada Pak Prabowo dan Ganjar, itu kan lebih kepada karena kedua-duanya elektabilitasnya tinggi. Sementara Zulkifli Hasan, Erlangga mungkin akan diposisikan berbeda dalam membina hubungan baik. Jadi menurut saya sampai ujung kalau kita bertanya-tanya, Pak Jokowi pasti akan bermain banyak kaki atau dua kaki. Dia sudah melempar, saya akan mengendorse orang yang punya dua prasyarat. Satu, bagian dari koalisi saya dan tidak berkhianat. Yang kedua, elektabilitasnya tinggi. Tetapi apakah kemudian berujung pada sebuah sikap menyatakan satu nama? Saya pikir tidak. Akan begitu sampai nanti? Menurut sampai saya pemilihan. akan seperti itu. Dia sudah melempar beberapa prasyarat. Itu yang menurut saya harusnya coba ditangkap dengan cerdas oleh Ganjar dan Prabowo. Jangan adu gimmick. Jangan adu kemudian siapa yang nunduknya lebih rendah, siapa yang kemudian lebih sering bertemu dan pamer billboard dan baliho. Tunjukkan dalam kalimat, dalam statement, siapa yang lebih hatam tentang hilirisasi. Siapa yang lebih hatam berbicara mengenai infrastruktur. Siapa yang lebih bisa menjelaskan mengenai IKN dengan berbagai macam Mas Toto, tapi kalau begini, kalau misalkan kemudian dengan ketidakjelasan itu, dengan tidak gamblangnya siapa yang didukung oleh seorang Jokowi, bukankah ini bisa menjadi pembenaran bagi misalkan Mas Budiman ketika memiliki
pilihan yang lain, mungkin kader PDP yang juga berpikiran sama dan akan melakukan hal yang sama misalkan? Tidak apa-apa, itulah demokrasi gitu. Dan pada akhirnya kan Mas Budiman akan berhadapan-hadapan dengan kode etik yang dimiliki oleh partainya begitu kan. Jadi menurut saya Jokowi sudah melakukan hal yang tepat begitu ya. Kalau dia kemudian bicara mengenai satu nama, dia malah mengeliminir dan mendowngrade pemilu menjadi sebuah proses suksesi dari seorang yang sifatnya otoriter. Biasa kan terjadi seperti itu. Pemilu akan ditentukan oleh presiden sebelumnya, didasarkan pada yang dia mau, yang dia nyaman chemistry-nya dan ada deal dengan dia. Itu berarti menunjukkan dia otoriter. Tapi saya percaya Jokowi tidak masuk pada level itu. Oke, terakhir. Ini kemudian menarik ketika kemarin orang juga mengaitkan pada penunjukan Budi Ari sebagai Menkominfo yang disebutkan jangan-jangan setelah Budi Ari bertemu dengan relawan Prabowo ini mendapatkan jatah menteri begitu, dan ini dikaitkan bahwa jangan-jangan Jokowi memang sudah lebih condong ke Prabowo. Anda melihat bagaimana keterkaitan? Kalau tafsir gotak-gatik-gatuk gitu bisa saja orang melihat dengan kacamata lain, seorang Budi Ari dikaitkan lebih dekat dengan Prabowo misalnya, tapi wakilnya dikasih Nezar Patria. Siapa Nezar Patria? Aktivis yang pernah diculik. Apakah ini sebuah simbol sindiran kepada Pak Prabowo? Kan bisa juga orang mengatakan seperti itu. Tapi pun kan akhirnya sama polanya dengan Mas Budiman yang dulu berseberangan akhirnya bertemu dengan Prabowo Subianto begitu. Nezar Patria kan tidak. Jadi kita bisa menafsirkan macam-macam gitu ya. Dan saya rasa kasihan ya kalau Mas Budi Ari hanya ditafsirkan seperti itu seakan-akan dia tidak punya kapabilitas apapun gitu. Jadi saya lebih berpikir ada pemikiran luas yang coba dilihat oleh Pak Jokowi, walaupun saya tetap mengkritik. Harusnya ketua relawan tidak menjadi seorang menteri, apalagi mengemban jabatan yang sisa waktunya 1 tahun 2 bulan sebelumnya ditinggal oleh orang yang menjadi saat ini terdakwa gitu misalnya gitu ya, menghadapi pengadilan. Jadi kritik saya tetap ada di situ. Tapi kalau kita menafsirkan itu hanya dalam konteks pilpres, kita tahu sejarah Pak Jokowi harusnya berbicara jauh lebih luas daripada itu. Oke, kita akan lihat ke depan seperti apakah memang sesuai dengan apa yang kita bicarakan atau jangan-jangan akan ada manuver yang berbeda lagi nanti. Baik, terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika telah bergabung sama kami. Sehat selalu, Mas Otto. Thank you.